Puji Tuhan, Shalom saudara. Selamat datang di ibadah Rally 210 malam keempat. Puji Tuhan, sedih memang kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, tapi percayalah bahwa Roh Kudus tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami terbatas oleh uang, tapi cuma satu hal yang kami percaya sama Engkau Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau fokus memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami yakin Tuhan Yesus, kami sudah bersama-sama dengan Roh Kudus saat ini Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami Tuhan untuk lawatan, untuk jamahan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka hati kami untuk terima lawatan Engkau Tuhan. Kami terima lawatan-Mu, kami terima jamahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara, kita mau sembah Allah yang benar, kita mau sembah Allah yang besar, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hanya Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar
Tuhan. Yes, amin Tuhan Yesus. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kami rindu Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan Kau Tuhan, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Ya Yesus, cuman itu yang kami mau sama Engkau Tuhan. Gak ada yang lain lagi Tuhan Yesus. Yes, jamalah seluruh hidupku. Urasamu mengubah hidupku. Lagi katakan, satu yang ku rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah
bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, kami bersyukur. Dalam kasih Kristus, Ibu Gembala bawa kita dalam doa. Kami percaya, bahkan terlalu yakin malam hari ini Engkau Allah yang sudah memberkati setiap kami. Janji-Mu nyata bagi setiap kami Bapa. Melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini, setiap kami dilawat oleh Engkau. Kami diajar, ditegur, diberi nasihat oleh firman-Mu. Urapi keberadaan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar hamba-Mu boleh berkata-kata dengan kata-kata ilahi yang daripada Engkau. Firman-Mu berkuasa penuh untuk mengubahkan setiap kami. Sehingga pada saat kami selesai mengikuti ibadah ini, kami tidak sama pada saat kami mengikutinya dari awal. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami persilahkan Engkau berdaulat atas hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semuanya katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Puji Tuhan, kita sudah melalui rally doa yang keempat. Saya percaya saudara-saudara seiman dapat duduk tenang, dapat menikmati hadirat Tuhan, dapat merindukan Roh Kudus-Nya memperbaharui dalam setiap hidup kita. Amin. Ya, saya percaya hari-hari ini kita merindukan Roh Kudus, Roh Tuhan itu untuk selalu memenuhi hidup kita, untuk selalu memimpin setiap kehidupan kita. Kita lihat betapa Allah sangat mengasihi anaknya ketika Dia menyatakan kepada dunia untuk anaknya. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Kita akan lihat sama-sama di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-22 dikatakan begini. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Allah sangat senang, Allah sangat bangga dengan keberadaan anaknya yaitu Yesus. Maka Dia menyatakan dari surganya sana kepada setiap orang, mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian juga dengan roh yang turun ke atasnya, yang berupa burung merpati. Setiap umat-umat Tuhan yang ada di 2000 tahun yang lalu di atas loteng Yerusalem, roh yang sama yang diturunkan kepada setiap murid-muridnya. Firman Allah menyatakan ketika murid-muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa yang baru. Mereka dipenuhi dengan Roh Allah dan mereka diutus untuk menjadi anak-anak Allah yang memberitakan firman Tuhan. Diurapi, dikasihi, dan dihormati oleh Allah. Karena mereka ada Roh Allah di dalamnya. Dan ini janji kepada setiap umat-umat Tuhan. Kita akan lihat janji Allah kepada setiap anak-anaknya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Sebab
Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketika umat-umat Tuhan diberi roh Allah itu, dia akan menemukan kekuatan bukan ketakutan. Kekuatan dari apa? Kekuatan mempunyai iman yang terus berpegang teguh kepada Tuhan. Mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami hal terpuruk sekalipun, Tuhan memberikan kekuatannya. Tuhan menjanjikan kekuatan itu selalu baru. Dari hari ke hari mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, dia bisa berharap kepada Tuhan. Roh Allah akan memberikan kekuatan. Roh Allah akan membangkitkan kekuatannya dari hari ke hari sampai dia menemukan kekuatan yang dari Allah, sampai dia menemukan janji-janji Allah. Kemudian yang kedua dikatakan, Allah akan membangkitkan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Allah akan memberikan roh yang selalu baru, mempunyai pengampunan yang baru, mempunyai motivasi yang baru untuk selalu mengasihi kepada orang yang selalu menyakitinya sekalipun, kepada orang yang ditemuinya, punya belas kasihan Allah untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk mereka merasakan kuasa dan kasih-Nya. Dikatakan bahwa setiap anak-anak Allah yang punya roh Allah, dia akan punya ketertiban. Ketertiban apa? Tertib kalau dia sebagai kepala keluarga. Dia memfungsikan hidupnya menjadi kepala keluarga yang baik. Bukan sedang menghajar oleh keluarganya. Bukan sedang menghajar, menjatuhkan, meremehkan dari istri maupun anak-anaknya. Atau sebaliknya. Dia menjadi orang yang tidak layak menjadi imam, raja dan nabi. Dan menjadi orang yang tertib sebagai wanita-wanita yang menjadi penolong bagi suaminya. Difungsikan ketertibannya. Demikian juga dengan anak-anak. Tertib patuh kepada orang tua. Tertib patuh melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang anak. Belajar menghormati, mengasihi orang tua. Ada hal-hal yang indah ketika hidupnya diberi roh Allah di dalamnya. Kita akan baca lagi di 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan nyata bahwa setiap kita tidak akan malu ketika kita melakukan kebenaran, karena ada roh Allah di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan kembali di dalam ayat selanjutnya, di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, ketika ada Roh Kudus dalam situasi apapun, dalam penderitaan apapun, tetap mempunyai hati yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena pengharapan kita kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Tapi pengharapan kita
mempunyai maksud yang baik dari Allah, yaitu kita akan dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Allah, menjadi juru damai Allah dan manusia di sekitar kita. Puji Tuhan, sekali lagi kita akan kembali di ayat sebelumnya, yaitu Lukas 3 ayat yang ke-22 dikatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Setiap anak-anak Tuhan, Allah sangat bangga karena setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Allah, Tuhan akan berkenan, Tuhan akan bangga ke setiap anak-anaknya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan bahwa kita punya Roh Allah, bahwa kita berharap terus kepada Roh Allah, karena Roh Allah memberikan kita kekuatannya, memberikan kita pertolongan, sehingga Allah berkenan kepada anak-anaknya yang dikasihi. Puji Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa penyembahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar saudara dan saya menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada kita. Tak kala Roh Kudus datang kepada Kristus, ada suara itu, dan biar suara itu juga ada dalam kita ketika kita penuh dan hidup dalam Roh Kudus. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi refrennya saja boleh ditampilkan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih setiamu, Roh Kudus yang ajaib, Roh Kudus memberi kekuatan, bukan ketakutan. Kami bersyukur, ajaib Kau Roh Kudus. Mari penuhi setiap kami Roh Kudus, jamah kami, haleluya, haleluya. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ajaib Engkau, saudara. Terima roh kekuatan itu, buang roh ketakutan. Seperti Bapa berbicara kepada Yesus Kristus, Bapa juga mau berbicara kepada setiap kita. Tak kala Roh Kudus tinggal dalam kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadilah
di dalam kuasa-Nya yang besar. Bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kelemahan kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kuasa itu saudara dengan iman. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh baik. Haleluya. Akan pimpin kita dalam doa syafaat malam ini. Mengucap syukur Tuhan buat Roh Kudus yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu hingga kami terima janji-Mu, hingga kami bisa menerima Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, untuk terus menggerakkan hati kami, untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Kau berikan kepada kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjaga setiap hati kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami untuk terus diisi oleh Roh Kudus-Mu, dibaharui dari hari ke hari Tuhan. Semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Engkau, semakin berserah kepada Engkau, semakin lagi Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau-lah kekuatan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, walaupun kami rela doa di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau terus menjamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau bersyafaat kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada masa-masa yang sulit ini Tuhan, pada masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada seluruh umat-Mu di muka bumi ini Tuhan, di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan, kesanggupan, hikmah bijaksana-Mu kepada para pemimpin kami dari jajaran yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat-Mu untuk dapat menata dengan baik, mengatasi dengan baik Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan berkati para medis yang ada, para perawat yang ada, para orang-orang yang terlibat dalam menangani masalah ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan fisik, kekuatan mental kepada mereka Tuhan, untuk dapat menenangkan semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan, dimanapun berada, bersatu hati Tuhan. Walaupun ibadah tidak dapat dilakukan di gereja masing-masing Tuhan, tetapi biarlah Roh-Mu terus menjangkau setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Dengan cara apapun kami terus mau memuji Engkau, dengan cara apapun kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya itulah kekuatan buat kami Tuhan, dekat dengan Engkau Tuhan. Kami
kami juga menyerahkan gereja Pentakosta Tuhan ke dalam tangan-Mu. Gereja Pentakosta dimanapun berada Tuhan, terlebih gereja Pentakosta ya Antapani ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Para para gembala sidang yang ada, para pengerja yang ada Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan, dapat bergandengan tangan dengan baik, dapat sehati dalam memberikan setiap peraturan-peraturan yang ada, dalam menangani setiap jemaat-jemaat-Mu, dapat saling memberikan masukan yang baik, saran yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan pertumbuhan iman jemaat-Mu agar semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Masalah pergumulan yang dihadapi Tuhan, kami tahu itu seizin dari Engkau, semuanya dapat terselesaikan karena setiap hal masalah itu pasti ada jalan keluar bersama dengan Engkau. Dan biar setiap para jemaat-jemaat-Mu Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mau terus duduk bersimpu di kaki-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya itulah kekuatan buat setiap kami umat-umat-Mu Tuhan semakin dewasa Tuhan ke dalam pertumbuhan kerohaniannya. Kami juga Tuhan serahkan kegiatan reli doa sepanjang 10 malam ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap terjadi kepada jemaat-jemaat-Mu walaupun kami reli doa di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin Tuhan, kami menyatukan hati kami semua, kami terus mau ada di dalam hadirat-Mu, kami mau terus menerima janji-Mu, karena kami tahu Tuhan kuasa-Mu itu selalu ada dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah hari Pentakosta tanggal 31 Mei juga ke dalam tangan-Mu, dapat berjalan dengan baik, semua yang dirancangkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat lingkungan sekitar gereja-Mu di tempat ini Tuhan, sekeliling gereja-Mu di tempat ini, tetangga-tetangga kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita yang dari Engkau terus mengalir Tuhan saat kami melakukan kegiatan apapun di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka tidak merasa terganggu, mereka tidak merasa banyak hal yang harus diatasi, tetapi kami dapat bersatu dengan mereka Tuhan, bekerja sama dengan mereka dalam mengembangkan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat, kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa kita yang kekal, tuntunan persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita, tinggal di dalam kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya kita semua sudah dikuatkan, karena roh yang ada dalam kita bukan roh yang memberi ketakutan, tapi kekuatan. Sampai berjumpa di reli doa besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.